ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita ulangi sedikit terlebih dahulu bait ke-36 dari kitab Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam bait ke-36, wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Suatu hukum tidak berlaku secara sempurna. Suatu hukum tidak berlaku secara sempurna sampai seluruh syaratnya terpenuhi dan seluruh penghalangnya hilang. Jadi suatu perkara itu tidak cukup dinilai hanya dengan melihat satu sisi. Ada dua hal yang harus diperiksa secara bersamaan. Yang pertama, apakah seluruh syaratnya sudah terpenuhi? Yang kedua, seluruh penghalangnya sudah tidak ada. Ya. Apabila syaratnya belum lengkap, maka hukum belum berlaku. Kalau syarat belum lengkap, hukum belum berlaku. Demikian pula apabila seluruh syarat sudah terpenuhi, tapi masih ada satu penghalangnya, maka hukum itu juga belum berlaku. Jadi contoh terakhir kemarin sebelum kita selesai, saya bawakan contoh tentang doa. Nabi SAW menceritakan tentang seorang musafir yang terkumpul padanya seluruh syarat dikabulkannya doa. Ya, seperti apa? Pertama, dia seorang musafir. Seperti kita ketahui, seorang musafir itu diijabah doanya. Yang kedua, keadaan orang tersebut, ya, dia dalam keadaan kusam, berdebu. Kemudian dia berdoa dengan mengangkat tangannya, ya. Tapi apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan kalau seperti itu? Ya, berarti syarat terpenuhi, tapi ada penghalang-penghalang yang membuat dia tidak bisa dikabulkan doanya. Baik, itu contoh yang kemarin, contoh kelima. Sekarang contoh yang keenam. Contoh keenam adalah keberkahan. Perhatikan baik-baik, keberkahan. Keberkahan juga memiliki sebab-sebab dan syarat-syarat. Apabila seseorang memenuhi sebab-sebab keberkahan dan dia menjauhi penghalang-penghalangnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepadanya. Namun apabila terdapat penghalang, ya, keberkahan juga dapat terhalang. Misalnya, seorang berusaha, ya, punya usaha sendiri. Dia mungkin punya modal yang besar, ya, lokasinya yang strategis, timnya yang kuat, pasarnya yang luas, ya, semua sudah dia miliki untuk bisa menjadi sebuah usaha yang sukses. Ya, itu semua merupakan sebab keberhasilan secara lahiriah, secara dunia. Hanya saja kalau usahanya dibangun di atas kezaliman, penipuan, di dalamnya ada riba, ya, pengkhianatan, atau dia memakan hak orang lain, ya, maka tidak ada keberkahan di situ. Makanya kita bisa lihat pada hari ini, Masya Allah, orang-orang yang mempunyai duit besar, banyak, kaya, tapi usahanya dibangun di atas pelanggaran-pelanggaran syariat.
Secara lahiriah, secara zahir mata kita melihat mereka sukses, tapi mereka tidak bahagia. Keluarganya berantakan. Keluarganya mau dinasehati kepada jalan kebenaran atau jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala susah. Ya. Itu contoh-contoh keberkahan yang hilang. Jadi hal-hal tersebut bisa menjadi penghalang keberkahan. Terkadang juga kalau kita lihat ya, itu masalah usaha. Bagaimana dengan orang-orang yang ya ini saya ambil satu contoh kecil yang biasa terjadi di masyarakat dan biasa terjadi di lingkungan kita. Terkadang kalau kita setir mobil, setir motor, ya tiba-tiba misalnya supir angkut berhenti di tengah jalan. Seharusnya dia meminggir, tidak menzalimi orang lain yang berada di sekitarnya, tiba-tiba berhenti di jalan, turunkan penumpang, angkut penumpang, tidak melihat orang di sekitarnya. Ini termasuk daripada penghilang-penghilang keberkahan. Kenapa? Karena dia menzalimi orang lain di sekitarnya. Maka dalam hal pekerjaan yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sebuah penghalang dari keberkahan yang turun pada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu contoh yang keenam. Contoh yang ketujuh. Tauhid. Tauhid juga memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. Jadi seseorang itu tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah. Apabila dia tidak memahami, dia tidak meyakini, mengamalkan konsekuensinya, ya. Syarat-syarat tauhid harus terpenuhi. Ada berapa syarat tauhid? Syarat la ilaha illallah. Ada yang tahu? Enggak usah sebut apa saja, tapi sebut angkanya saja. 3. Ada yang sebut? Siapa lagi? 2. Apa lagi? 14. Insyaallah. Luar biasa. Oke. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Sebagian ulama menambahkan 8. Ya. Syarat la ilaha illallah yang pertama dia harus berilmu, mengilmui, memahami maknanya la ilaha illallah. Kemudian yang kedua dia harus yakin terhadap la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Baik. Kemudian dia tidak menolaknya. Dia menerima. Kemudian yang keempat, dia harus tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, patuh pada konsekuensinya. Kemudian selanjutnya dia harus jujur. Dia mengucapkannya benar dan dari dalam hatinya. Kemudian dia ikhlas. Ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Kemudian setelah itu dia harus cinta kepada la ilaha illallah tadi, mencintai Allah dan mencintai untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahan satu dari para ulama, ya, dia harus kufur terhadap segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu 8 syarat agar la ilaha illallah itu terpenuhi. Kapan ada 8 syarat ini maka hukumnya berlaku atau tidak? Belum. Kenapa? Karena harus dia melihat dari penghalangnya. Apa penghalangnya? Hal-hal yang membatalkan tauhid. Apa yang membatalkan tauhid? Syirik akbar, kufur akbar, memalingkan ibadah kepada selain Allah atau meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Ya. Baik, jadi ini kaidah ini kembali menunjukkan bahwa syariat tidak hanya melihat ucapan atau bentuk luarnya. Makanya banyak di antara manusia, khususnya kaum muslimin di Indonesia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak tercermin pada kehidupan sehari-harinya. Maka belum tentu dia bertauhid.
Katanya Indonesia bertauhid. Masya Allah. Cek dulu. Apakah dia memenuhi 7-8 syarat tadi? Kemudian tidak ada penghalangnya. Barulah dikatakan seorang itu bertauhid. Oke. Baik. Jadi itu 7 contoh yang saya sudah bawakan. Kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu 2 macam syarat. Ya, syarat secara umum itu dibedakan menjadi 2. Ada yang pertama syarat sah. Syarat sah ini adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar suatu amalan itu dianggap sah. Seperti yang sudah saya berikan contoh. Bersuci merupakan syarat sah dari salat. Apabila seorang salat tidak ada wudunya, tidak bersuci, ya, dan dia tidak mempunyai udzur, maka salatnya tidak sah. Nah, ada juga yang kedua adalah syarat wajib. Jadi syarat wajib ini adalah sesuatu yang menyebabkan suatu kewajiban mulai berlaku atas seseorang. Artinya, sebelum syarat tersebut ada, orang ini belum dibebani kewajiban tersebut. Ya. Jadi sebelum syarat itu ada, orang ini belum dibebani kewajiban tersebut. Jadi perbedaan keduanya di sini adalah syarat wajib itu menentukan apakah seseorang sudah dibebani kewajiban atau tidak, sedangkan syarat sah ini menentukan apakah amalan yang dikerjakannya tadi itu diterima sebagai amalan yang sah atau tidak. Ya. Itu 2 macam syarat. Kemudian ada juga bentuk-bentuk penghalang, ada 3 bentuk penghalang. Yang pertama, ada penghalang yang sejak awal. Sejak awal dia merupakan penghalang dan seterusnya. Contoh misalnya, hubungan persusuan. Apabila ada seorang laki-laki dan perempuan, dia adalah saudara sesusuan. Dia mahram atau tidak? Mahram. Berapa kali susuan? Seminggu. 5 kali susuan sampai kenyang. Ya. Maka dia menjadi saudara sesusuan. Nah, hubungan saudara sesusuan tadi menjadi penghalang bagi keduanya untuk menikah, ya. Jadi akad nikah tidak boleh dimulai dan hubungan pernikahan antara keduanya tidak bisa disahkan. Jadi penghalangnya ini sudah ada sejak awal dan berlaku seterusnya. Paham? Baik. Yang kedua, bentuk yang kedua dari penghalang adalah penghalang untuk memulai, tetapi tidak membatalkan yang sudah ada. Contoh misalnya, seorang dalam keadaan ihram. Orang dalam keadaan ihram boleh menikah tidak? Boleh menikah atau tidak? Tidak boleh melaksanakan akad nikah. Tapi kalau dia sudah menikah sebelum memasuki ihram, status pernikahannya tidak batal, hanya karena dia sedang berihram. Paham? Baik. Dengan demikian, ihram ini akan menghalangi di akad nikah baru, tapi tidak membatalkan pernikahan yang sudah berlangsung sebelumnya. Yang ketiga, penghalang terhadap kelanjutan, ya. Contohnya misalnya talak raj'i. Ya. Talak raj'i ini mempengaruhi kelanjutan hubungan pernikahan, tetapi selama masa iddah perempuan masih memiliki keterkaitan hukum dengan suami yang menjatuhkan talak baginya. Jadi suaminya ini masih bisa merujuk istrinya dalam masa iddah tanpa ada akad nikah yang baru. Ya. Jadi contoh ini menunjukkan bahwa tidak semua penghalang itu bekerja dengan cara yang sama. Ada yang menghalangi sejak awal, ada yang menghalangi di permulaan, dan ada juga yang berkaitan dengan kelanjutan suatu hukum. Ya, nanti insya Allah Ta'ala kita akan bahas masalah talak ini dalam sesi yang sendiri ya. Karena ini
suatu fikih yang memang harus diketahui oleh banyak orang tentang talak ini. Bukan berarti kita ini nanti pada akhirnya mentalak istri-istri kita, tidak sama sekali. Tapi kita harus mengetahui fikihnya. Kenapa? Karena terkadang ada hal-hal yang tidak sengaja mungkin kita lakukan terhadap istri kita, mungkin kita mentalak dia dengan tidak sengaja, kita bingung sendiri apakah itu berlaku hukum talak atau tidak. Ya, baik. Nah, contoh yang lain 3 menit lagi ya. Penerapannya dalam akad muamalah. Jadi kaidah yang kita bahas di bait ke-36 ini juga berlaku dalam transaksi bisnis misalnya. Sebuah akad tidak otomatis sah hanya karena di dalamnya ada tanda tangan, sudah didokumentasikan, ada pembayaran atau persetujuan secara administratif. Tapi tetap harus diperiksa dari beberapa sisi, dari 2 sisi. Pertama, apakah syarat akadnya terpenuhi? Ya, syarat akad terpenuhi itu misalnya semua pihak sudah mengetahui objek transaksinya. Objeknya apa? Harganya sudah diketahui, dua-duanya rela, dan objek ini bisa diserah terimakan. Itu syaratnya harus terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada penghalangnya? Penghalangnya dari muamalah jual beli, salah satunya adalah paksaan. Dia dipaksa untuk beli misalnya, atau terdapat penipuan yang sangat berat. Atau yang ketiga, misalnya objek jual belinya adalah objek jual beli yang haram. Atau ini yang sering kali terjadi, barang itu bukan miliknya. Sering nggak terjadi nih? Kita menjual barang yang bukan milik kita. Ya, karena Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan kamu jual barang yang kamu tidak miliki. Ya, sering ini terjadi. Kita menjualkan barang, kita melihat katalog, brosur dan sebagainya, terus kita tawarkan orang lain. Orang lain beli ke kita, kita yang belikan ke toko tersebut, baru kita serahkan barangnya. Nah, ini sering terjadi. Padahal kita belum memiliki barang tersebut. Jadi itu akadnya tidak sah. Jadi walaupun misalnya dokumennya sudah terlihat sempurna, akadnya bisa tetap bermasalah kalau terdapat penghalang-penghalang syar'i. Ya, baik. Itu yang bisa saya bahas untuk bait ke-36. Insyaallah taala kita akan sambung pada bait ke-37 pada pertemuan akan datang. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.